Sepekan lebih setelah badai Aida, warga yang terdampak belum bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Sebagian termasuk diaspora Indonesia cukup beruntung, meski dampak badai masih belum mengembalikan hidup normal mereka. Beberapa tempat sebagian besar juga belum ada listrik, sehingga orang mengandalkan generator ya. Kalau generator kan berarti bensin. Kemarin waktu hari Jumat tuh sempat keluar kota itu mencari sampai radius 50-60 mile baru ada bensin yang normal. Kerusakan akibat badai Aida yang menerpa lebih parah. Namun tanggul yang dibangun pasca badai Katrina pada tahun 2005 ikut meredam dampak badai. Katrina sebenarnya kalau dibandingkan kita sekarang lebih berat yang sekarang ya. Tapi Katrina banyak sekali korbannya. Sementara yang ini korbannya beberapa manusia cukup ya minimal lah kalau kita pikir ya, karena persiapannya bagus. Tapi kerusakannya sungguh luar biasa. Pertama kalinya di New York kayak begitu toh. Aduh. 2.200 km ke arah timur laut di kota New York, banjir melanda meskipun badai telah melemah. Basement di restoran kita sempat banjir memang, tapi nggak tinggi. Memang kebetulan kita sih kan sudah antisipasi ya, jadi kita punya barang itu semua di atas rak. Hanya dampaknya kena yang kayak kardus-kardus yang ada di bawah itu kena. Cuman untungnya itu di dalam kardus itu kita nggak taruh barang. Sedikitnya 71 orang meninggal dunia di 8 negara bagian jalur badai Aida. Estimasi sementara kerugian ekonomi badai Aida mencapai 50 miliar dolar. Badai Aida ditetapkan sebagai badai terparah kedua setelah Katrina yang pernah melanda negara bagian Louisiana. Namun tak hanya di Amerika bagian Tenggara yang memang sering terkena badai kuat, badai ini menyapu dan membawa curah hujan ke arah timur laut Amerika Serikat. Fenomena ini membuat dampak badai Aida tak terduga setelah sempat diturunkan kategorinya menjadi badai tropis. Pemanasan global dipandang sebagai penyebab parahnya dampak badai Aida dan badai lain di berbagai belahan dunia. In Germany and China and Turkey and parts of the United States experiencing all-time rainfall records and extremely severe flooding that's caused widespread societal disruption and damage. And the commonality between all of these is that the climate is warming everywhere and the amount of water vapor in the atmosphere increases exponentially, even with linear warming. Sementara untuk mengurangi resiko kerugian akibat cuaca, butuh revitalisasi infrastruktur. We still have 20th century infrastructure. We have 20th century or even 19th century cities in some places in the United States and a brave new 21st century climate. So there's a mismatch between what we have built in our cities today and the climate realities that face modern cities. Mengikuti kerusakan akibat badai Aida dan sejumlah badai lain, Presiden AS Joe Biden mendesak agar pembangunan infrastruktur jadi prioritas dana federal, termasuk lewat undang-undang infrastruktur gagasannya dengan anggaran 2 triliun dolar. Dari Alexandria, Virginia dan New York, Virginia Gunawan dan Naratama, VOA.